Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Minggu ini kita sudah masuk pertemuan 2 untuk materi pembahasannya mengenai faktor manusia ya. Minggu kemarin sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan mengenai konsep dasar eh, IMK, interaksi manusia dan komputer. Jadi dalam IMK itu ada kegiatan yang dilakukan manusia menggunakan komputer, baik untuk bekerja, mencari informasi, untuk belanja online, untuk berbisnis, untuk melamar pekerjaan ya. Nah, semua sekarang sudah sebagian kegiatan manusia dilakukan berbasis komputer. Nah, ini kaitannya dengan faktor manusia. Manusia ini nanti mempunyai 2 fungsi dalam kaitannya dengan IMK, yaitu sebagai pembuat sistemnya dan juga pembuat pengguna sistemnya. Pembuat hardware dan pembuat sistemnya. Sekaligus juga yang menggunakan nantinya. Nah, pemodelan sistem untuk pengolahan di sini nanti ada 3 komponen yang digunakan manusia. Yang pertama ada komponen input atau masukan. Ini manusia menggunakan perangkat keras ya. Untuk perangkat inputannya, manusia di sini nanti menggunakan ada perangkat kerasnya nanti. Perangkat keras atau hardware-nya manusia nanti menggunakan keyboard, kemudian bisa mouse, dan lain-lain. Nah, untuk perangkat lunaknya nanti manusia di sini untuk input ya, input data bisa menggunakan program, bisa menggunakan software Microsoft Office. Ya tergantung kegiatannya kan, kegiatannya apa dulu, seperti itu. Kemudian yang kedua ada piranti proses pengolahan. Proses atau pengolahan ini nanti manusia setelah input data, terus kemudian input seluruh data yang diperlukan ya, misalnya untuk membuat laporan, untuk membuat program, nanti akan diproses di CPU atau prosesor. Terus kemudian setelah diproses di prosesor akan disimpan sementara ya, ini di di register. Kemudian nanti setelah disimpan sementara di register akan disimpan ke memori. Setelah dari memori nanti akan dihasilkan sebuah keluaran atau output. Nah, keluarannya apa nanti? Keluarannya nanti jadi nanti akan dihasilkan sebuah hasil ya atau output. Nah, output ini bisa berupa program ataupun laporan. Nah, itu untuk perangkat keras, perangkat lunaknya. Nah, perangkat kerasnya di sini nanti bisa menggunakan printer untuk cetak ya, atau bisa menggunakan mesin kopi, scanner. Nah, itu kan output. Bisa ya untuk scan, kemudian copy. Nah, ini output. Jadi medianya nanti menggunakan printer bisa, menggunakan HP juga bisa, itu untuk scanner. Nah, aplikasinya apa? Aplikasinya untuk output ini ya banyak yang dihasilkan ya. Nah, misalnya kalian membuat program berbasis web. Nah, kalian membutuhkan misalnya kalian membuat program penjualan. Kalian kan butuh namanya software Dreamweaver misalnya. Dreamweaver atau program yang lain, aplikasi yang lain. Kalian input di sini kalian ngodingnya di input tadi, di input. Kemudian prosesnya di dalam prosesnya nanti ada pengujian, kemudian ada pengkodingan ya. Nah, di situ nanti
Oke, itu tadi ya mengenai input, proses, dan output. Oke, saya lanjut. Selanjutnya, dalam sistem komputer, nah, di sini selanjutnya ada pengertian sistem. Nah, sistem itu berasal dari, sebenarnya sistem itu sejarahnya berasal dari data. Berasal dari data. Nah, data di sini adalah sekumpulan. Nanti ada huruf, kemudian angka, ada gambar, ada volume, ada karakter yang belum diolah dan belum dapat digunakan oleh manusia atau pengguna. Nah, kemudian data ini nanti diolah, jadi sekumpulan data yang diolah sedemikian rupa. Jadi sekumpulan data yang diolah dengan sedemikian rupa dan bisa digunakan oleh pengguna, di sini nanti dinamakan informasi. Nah, informasi inilah nanti yang digunakan untuk membuat sebuah sistem, baik itu nanti sistem penggajian, sistem e-learning yang kalian gunakan hari ini untuk pembelajaran kuliah, kemudian sistem penjualan, peminjaman, penggajian, sistem akademik, dan lain-lain. Nah, ini namanya sebuah sistem. Ya, jadi sistem itu terdiri dari elemen-elemen, sekumpulan elemen-elemen. Elemen-elemen ini bisa manusia, bisa internet, kemudian bisa teknologi, komputer, kemudian bisa lingkungan yang saling berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu ini adalah supaya bisa digunakan oleh manusia. Nah, ini pengertian sistem. Kaitannya dengan sistem komputer, sistem tadi ya, dalam sistem komputer di sini ada aspek komputer. Di sini ada aspek 3 ya, ada perangkat keras, ada perangkat lunaknya, kemudian ada brainware-nya, aspek manusia. Nah, perangkat keras di sini contohnya ada CPU, kemudian monitor, keyboard, hard disk, laptop, barcode. Barcode ini mesin yang digunakan untuk scanning ya. Baik ada alat khususnya, bisa juga menggunakan HP. Tentunya HP-nya ini harus diinstal dulu software untuk scannernya. Contohnya adalah apa? Lens yang biasa kalian gunakan sehari-hari ya untuk scan barcode. Nah, itu lens. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak atau softwarenya. Di sini ada sistem software, kemudian ada aplikasi software, ada package software. Di sini contohnya ada operasi sistem atau dikatakan sebagai operating system ya atau sistem operasi. Contohnya ada Windows 5, Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows XP, Windows Vista, terus kemudian Linux ya. Nah, itu termasuk sistem operasi atau sistem software. Kemudian aplikasi software, contohnya banyak. Ada kalian membuat program berbasis web, kalian butuh Dreamweaver, butuh mungkin ColorDraw untuk membuat gambar-gambarnya. Kemudian mungkin butuh web server untuk membuat database-nya, ya. Kemudian butuh apa? Web browser. Web browser itu juga aplikasi untuk melakukan pengujian lokalnya ketika codingan yang sudah kalian buat itu mau diuji sudah benar atau masih debug atau masih error. Nah, itu aspek perangkat lunak. Kemudian aspek manusia ini adalah sebagai
pembuat dan pengguna. Di sini ada jadi ini yang namanya tim developer ya atau spesialis informasi. Yang pertama di sini ada analis. Nah, analis di sini tugasnya apa? Tugasnya menganalisa ya, jadi membuat rancangan, membuat estimasi, perkiraan-perkiraan biaya untuk pembuatan programnya, penjadwalan programnya, terus kemudian menganalisis kebutuhan software sistemnya, butuh hardware apa, butuh software apa. Nah, itu nanti dianalisa ya, dilakukan oleh siapa? Analis. Kemudian yang kedua desainer. Desainer ini tugasnya adalah membuat sebuah rancangan. Rancangan ini nanti yang dibuat ada 4. Yang pertama ada rancangan interface. Ada rancangan interface atau antarmuka. Kemudian ada rancangan basis datanya. Nanti menggunakan diagram IRD dan LRS. Kemudian rancangan sistem berjalan atau prosedur berjalan sistem. Di sini nanti menggunakan diagram UML. Terus kemudian ada rancangan logika algoritmanya. Nanti menggunakan flowchart atau graph. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membuat sebuah rancangan. Kemudian yang ketiga ada programmer. Programmer ini tentunya tugasnya adalah coding. Kemudian ada tester, penguji. Tugasnya nanti melakukan pengujian. Kemudian ada DBE, database administrator, membuat database. Buat database-nya. Kemudian ada technical support atau spesialis jaringan. Jadi nanti untuk instalasi jaringannya. Kemudian ada operator. Operator ini sebagai yang mendukung ya. Jadi operator ini mendukung kinerja dari para tim spesialis tadi. Jadi yang membantu mengoperasikan seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim developer. Nah, ini kaitannya dengan manusia, aspek manusia. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kaitannya dengan manusia tadi, di sini ada beberapa faktor ya, kaitannya dengan interaksi manusia tadi dengan komputer, baik dia sebagai pembuat maupun penggunanya. Pertama di sini nanti ada penglihatan, aspek penglihatan. Ini katanya dengan mata ya, mata manusia. Mata manusia ini masih sehat atau sudah tidak normal lagi, misalnya karena plus atau minus atau mungkin silinder atau mungkin ada kerusakan lain di matanya. Oke, kaitannya dengan penglihatan, pertama di sini ada luminas. Di sini luminas ini nanti mengatur banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh permukaan objek. Nah, semakin besar luminitas dari sebuah objek, rincian objek yang dapat dilihat oleh mata itu akan semakin bertambah. Nah, kalau kontras ini hubungan antara cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah objek dan cahaya dari latar belakang objek tersebut. Kemudian kalau kecerahan, di sini ada tanggapan subjektif pada cahaya. Kemudian yang keempat ada sudut dan ketajaman penglihatan. Ya, ini bisa didefinisikan sebagai sudut yang berhadapan oleh objek pada mata. Nah, ketajaman ini ketajaman penglihatan ini adalah sudut penglihatan minimum ya, ketika mata masih dapat melihat sebuah objek dengan jelas. Nah, selanjutnya yang kelima ada medan penglihatan. Di sini ada penggerak ya. Jadi mata itu ketika bergerak ke kiri terjauh dan ke kanan terjauh itu ada 4 bagian. Ada penglihatan binokular, monokular ke kiri, kemudian monokular ke kanan, daerah buta. Nah, itu bagian-bagian mata. Terus selanjutnya warna. Nah, kaitannya dengan keselarasan penggunaan warna. Di sini mata normal mampu membedakan 128 warnanya. Silakan dicek nih masing-masing mata kalian sudah
masih normal atau memang sudah tidak normal lagi. Kalau normal ini ya bisa membedakan 128 warna yang berbeda. Nah, warna yang sesuai akan mempertinggi efektivitas tampilan grafis, tapi jika tidak nanti eh, sesuai nanti pengguna justru akan menerima informasi yang salah. Nah, ini kombinasi warna terbaik ya. Misalnya putih, latar belakang putih ya, latar belakang putih, kemudian garis tipis dan teks di sini biru 94%, hitam 63%, merah 25%. Nah, kemudian untuk garis tebalnya nanti hitam 69%, biru 63%, dan merah 31%, dan seterusnya. Ini kombinasi warna ya, terbaik untuk putih, hitam, merah, hijau, biru. Nah, ini kombinasi-kombinasi yang terbaik. Kemudian, kalau kombinasi terjelek, nah ini silahkan nanti dibedakan. Ya, ini kombinasi-kombinasinya, perpaduan-perpaduannya ya. Misalnya putih, perpaduan kuning 100%, cyan ya, kemudian 90%. Itu untuk garis tipis dan teks. Untuk garis tebal dan teks itu misalnya kuning 94%, dan cyan 75%. Dan seterusnya. Ada 3 aspek sebagai petunjuk dalam pemilihan warna ya. Yang pertama ada aspek psikologis. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus dilakukan pada aspek psikologis di sini. Hindari penggunaan tampilan yang secara simultan ya menampilkan warna tajam. Nah, ini biasanya merusak ya. Kemudian hindarkan merah atau hijau yang ditempatkan secara berseberangan pada tampilan berskala besar. Nah, ini aspek psikologis. Kemudian aspek perspektual, di sini ketajaman dan kecerahan dapat dibedakan pada bentuk tercetak ya, tapi tidak pada tampilan warna. Nah, tidak semua warna mudah dibaca, karena warna latar belakang gelap ya, seperti merah, biru, magenta, coklat, akan memberi penampakan yang lebih baik dibanding warna yang lebih cerah. Ya, intinya di sini dikondisikan ya, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian aspek kognitif, ini jangan menggunakan warna yang berlebihan. Ya kalau berlebihan ya hasilnya tidak maksimal nanti, tidak sesuai ya. Warna yang sama membawa pesan yang serupa. Ya, biasanya memang seperti itu. Kemudian kecerahan akan menarik perhatian. Kemudian pendengaran. Nah, kebanyakan pendengaran manusia ya, dalam mendeteksi suara dalam frekuensi itu 20 Hz dan sampai 20 Hz. Atau 50 desibel. Desibel ya. Atau 50 antara 50 desibel sampai 70 desibel. Kalau telinga manusia itu ketika akan rusak itu bisa mendengar lebih dari 140 desibel. Tapi kalau manusia tidak bisa mendengar atau udah budek ya misalnya, ini frekuensinya kurang dari 20 desibel. Seperti itu. Kemudian sentuhan. Nah, sentuhan ini apa namanya? Biasanya dilakukan oleh tangan ya. Tapi bisa juga dilakukan oleh mata, retina, kedipan mata. Nah, itu bisa, tapi kalau di kita ya di Indonesia belum familiar ya. Tapi kalau di negara-negara barat ya, negara-negara super canggih, itu sudah biasa menggunakan sentuhan menggunakan mata, tidak hanya tangan. Seperti itu. Karena teknologinya sudah canggih, kita belum bisa. Contohnya di sini dalam penggunaan papan ketik ya, kita menggunakan tentunya dalam menggunakan papan keyboard ya, kita pilih yang nyaman ya. Jadi yang misalnya tidak berat. Contohnya gini, kita beli laptop lah. Beli laptop kita pilih yang tipis karena bawahnya ringan ya, supaya ringan tidak berat kalau dibawa kemana-mana.
Nah, kaitannya dengan sentuhan ini yang berkaitan adalah keyboard. Kemudian keyboard, kemudian layar sentuh. Kalau misalnya pakai smartphone ya. Di sini untuk layar sentuhnya kalau di laptop menggunakan touchscreen, tapi kalau di HP langsung monitornya ya. Terus pemodelan sistem pengolahan. Nah, untuk model sistem pengolahan manusia ini nanti terdiri dari perseptual, ada pengolahan intelektual, pengendalian motorik ya, ini pada saraf ya, saraf manusia. Terus kemudian pengendalian motorik. Nah, motorik ini pada manusia dapat dilatih untuk mencapai taraf tertentu. Misalnya mengetik 10 jari untuk kecepatan 1000 huruf per menit. Jadi menggunakan 10 jari. Nah, ini sudah pada bisa belum nih mengetik 10 jari? Terus kemudian aspek ergonomik, ini kaitannya dengan kenyamanan kerja. Nah, ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Ada pengukuran antropometriknya, aspek ergonomik dari stasiun kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, terus kemudian gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja. Pencahayaan kalau misalnya kita kerja terlalu gelap juga nggak enak, terlalu terang ada enak nggak enaknya juga. Terus suhu, kalau kita kerja terlalu panas, contohnya kalian kuliah lah, kampus ya, AC-nya mati, kira-kira nyaman nggak? Tentu saja nggak kan. Terus udaranya juga, kalau misalnya AC mati itu kan udaranya jadi pengap ya, karena kan tidak apa ventilasi udaranya memang nggak ada. Jadi pengap, jadi kualitas udaranya juga jelek. Nah, apakah nyaman dengan kondisi seperti itu? Enggak. Kemudian gangguan suara, kan ini lagi sibuk kerja, lagi memang butuh konsentrasi tinggi, terus di kanan kirinya berisik, bising. Nah, kira-kira nyaman nggak? Ya tentu saja enggak ya. Terus kemudian kesehatan. Kalian lagi kerja, tapi dalam kondisi lagi tidak fit, tidak sehat. Misalnya lagi batuk flu, lagi sakit kepala, lagi sakit perut. Nah, tentu saja ini tidak nyaman. Nah, ini ya faktor kenyamanan kerja juga perlu diperhatikan. Terkait dengan faktor kenyamanan kerja tadi, di sini ada pengukurannya. Tadi ya, yang pertama ada antropometrik. Di sini bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia. Misalnya di sini ada tinggi badan, jangkauan tangan. Terus kemudian tujuannya untuk apa mempelajari ilmu ini? Untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerjanya yang sebenarnya sehingga kenyamanan kerja itu dapat dicapai yang pada gilirannya akan nanti mencapai efisiensi kerja. Kemudian aspek ergonomik dari stasiun kerja, input data. Di sini orientasinya nanti pada hard copy ya, jadi lebih ke fisik lah. Hard copy itu ada fisik, lebih ke fisik. Nah ini lebih memerlukan interaksi fisik antara tangan, keyboard, dengan layar tampilan. Jadinya kita input data, tentunya kita harus konsentrasi nih. Tangan kita harus ngetik. Jadi terus kemudian kita fokus ya ke layar monitor. Kemudian operator membutuhkan kursi yang baik. Jadi ketika kita lagi kerja nih tentunya di sini selain butuh tadi kenyamanan tadi yang sudah disebutkan, di sini juga mungkin butuh kursi yang baik ya, yang bisa diatur. Misalnya kan bisa di tinggi rendahkan ya, itu kan ada kursi kerja seperti itu. Terus kemudian papan ketik yang dapat diatur, posisi dokumen yang tepat dan kualitas dokumen sumber yang baik. Kemudian akuisisi data dan pengolahan kata. Ini nanti kaitannya dengan prosesor tadi ya, dengan pengolahan data yang dilakukan oleh prosesor tadi.
Kemudian pekerjaan interaktif. Nah, ini pekerjaan yang variatif. Jadi user itu tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. Kemudian pencahayaan. Nah, pencahayaan ini tentunya pengaturan cahaya yang diterimanya. Nah, ini jadi bisa cahaya itu bisa diterima secara langsung ataupun tidak langsung. Efeknya nanti ya baik secara langsung maupun tidak langsung itu berbeda efeknya ke mata kita. Kalau secara langsung ya mata kita tentunya mudah lelah. Secara tidak langsung tentunya kita membutuhkan alat bantu kacamata. Itu pun juga punya efek juga seperti itu. Nah, suhu dan kualitas udara tadi sudah saya jelaskan. Ya, kalau misalnya panas ini, kalau misalnya dingin, kalau dingin masih mending ya daripada panas tadi, gitu kan? Nah, tapi kalau namanya yang kalau udah panas, sudah konsentrasinya sudah buyar, sudah apa namanya, sudah jengah ya, karena panas, kayaknya sudah nggak betah gitu. Tapi kalau dingin ini dingin masih mending daripada tadi karena suhu ruangan panas seperti itu. Misalnya kalian di ruangan kelas nih lagi mengikuti mata kuliah, di situ suhunya dingin, itu tidak terlalu pengaruhnya tidak terlalu besar dibandingkan tadi yang panas. Kalau panas kalian pasti gerah, kemudian nggak betah ya, ingin cepat keluar ya, karena kan terus baunya ya, bau-bau ruangan itu pengap gitu, karena kan memang nggak ada ventilasinya. Ini kaitannya suhu dan kualitas udara. Kemudian gangguan suara tadi, kebisingan ya. Nah, ini. Terus kemudian kesehatan dan kenyamanan kerja tadi juga sudah saya jelaskan. Terus kemudian kebiasaan dalam bekerja. Yang namanya kebiasaan ini kan macam-macam ya. Ada yang serius, ada yang santai, ada yang on time, ada yang tidak on time, ada yang disiplin, ada yang tidak disiplin, seperti itu, macam-macam. Nah, ini posisi kerja. Nah, misalnya yang baik itu ya memang harus tegak, terus jarak komputer ke mata itu juga harus diatur, posisi punggung harus tegak, ketinggian kursi dengan monitor itu juga harus diatur juga. Supaya apa? Nanti itu berefek juga ke tubuh kita. Kalau misalnya kita terbiasa eh, apa menundukkan pandangan, menundukkan badan kita, itu juga efeknya nanti ke tulang kita. Jadi lebih baik, lebih bagusnya itu memang posisi seperti ini tegak, mata pun tegak. Jadi tidak terlalu dekat dengan monitor, harus diatur jaraknya minimal 30 cm ya. Jadi nanti mulai sekarang yang kalian suka nih, baik main HP, main laptop yang jaraknya dekat banget, itu merusak mata kalian. Karena radiasi yang ditimbulkan oleh laptop dan apalagi HP itu sangat berbahaya bagi mata. Ya, di sini minimal ya. Kalau saya minimal. Minimal jaraknya itu 30 cm. Agak jauh dari mata kita. Nah, insya Allah itu pasti ya eh, mata kalian akan apa lebih sehat dibandingkan dengan kalian jarak mata ke monitor itu hanya 2 cm, 3 cm, 5 cm itu kan terlalu dekat banget. Apalagi ini anak laki-laki nih yang kalau sudah asik main game ya, nah itu sampai lupa. Jadi dekat banget tuh jarak mata dengan HP. Nggak ada sampai 30 cm saya rasa. Nah, ini mulai sekarang diatur jarak dari mata ke monitor. Oke, itu ya. Demikian untuk materi pertemuan 2 mengenai faktor manusia sebagai pembuat dan pengguna komputer yang mengoperasikan komputer ya, yang menggunakan ya di sini. Terus kemudian perangkat-perangkat yang digunakan ya untuk tadi manusia berinteraksi ya ada hardware, kemudian ada software, kemudian bagian-bagiannya tadi juga sudah saya jelaskan. Dari bagian hardware yang digunakan manusia itu nanti ada 3 bagian, itu bagian untuk input atau masukkan data, kemudian untuk pengolahan datanya, terus kemudian untuk output untuk mencetak hasil
dari data yang sudah selesai diproses tadi. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Silahkan untuk materi yang sudah saya jelaskan hari ini, materi pertemuan 2. Jika ada pertanyaan, ada beberapa materi poin-poin yang mungkin belum jelas, mungkin saya terlalu cepat penjelasannya ya karena saya mengejar waktu juga ya. Timernya ini supaya nanti tidak terlalu lama, jadi saya agak percepat. Silahkan nanti jika memang ada yang belum jelas bisa ditanyakan dan diskusikan di grup. Demikian materi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.